Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 19. Kali ini kita mengambil perikop terakhir ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi 12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Allah kita bukanlah Allah yang hanya menjamin surga, tetapi Allah yang memberikan upah selama kita ada di bumi. Di sini kita lihat bahwa Petrus datang kepada Yesus dan mulai hitung-hitungan, berpikir negatif. Di ayat 27, Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Tapi Yesus menjawab, "Apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Jadi Yesus mau bilang sama Petrus bahwa apa yang kamu berikan kepadaku tidak sebanding dengan apa yang aku berikan untukmu. Jadi Yesus mau bilang sama Petrus bahwa apa yang akan dia dapat tidak sebanding dengan apa yang Petrus telah berikan kepada Tuhan. Ini adalah janji yang luar biasa, karena bukan hanya akan dapat berkat dari apa yang kita telah berikan, tapi akan duduk di sebelah kanan Bapa dan memerintah bersama dengan Yesus. Bahkan ayat 29 yang lebih menarik, dikatakan akan menerima kembali 100 kali lipat ganda dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yesus mau tegaskan sama Petrus, kalau mau hitung-hitungan soal upah, kamu seharusnya dapat melakukan yang jauh lebih baik. Karena apa yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus 100 kali lipat daripada apa yang Petrus berikan kepada Tuhan. Wow, amazing. Tuhan kita adalah Tuhan yang gak bisa berhutang. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu membalas, bahkan sampai 100 kali lipat ganda kebaikannya untuk kita. Tetapi di ayat 30 dikatakan banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Jadi bila kita hanya fokus pada berkat dari pengorbanan yang kita telah berikan dan untung apa yang kita dapatkan, maka kita yang terdahulu bisa menjadi terkemudian. Tetapi bila kita menyadari anugerah Tuhan dan mau berbuat lebih sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka kita yang terkemudian menjadi terdahulu. Kita dapat melihat hal yang menarik mengenai mengikuti Yesus. Yang pertama, dalam mengiring Yesus, kita pasti akan menerima upah. Mungkin saudara berkata, rumah tangga saya saja sudah ada di ambang perceraian, saya sudah tidak kuat lagi. Tapi saya mau katakan, kalau Anda setia, tidak mau bercerai, dan Anda terus doakan pasanganmu, Anda terus doakan keluargamu, maka suatu kali Anda akan terima upah, yaitu upah pemulihan rumah tanggamu. Mungkin saudara berkata, saya sudah ikut Yesus, kok banyak tantangan. Saya jadi orang Kristen harus ngalah terus. Mentang-mentang saya orang yang sudah bertobat dalam rumah, saya harus terus mengalah, harus sabar terus. Saya mau katakan, teruslah sabar, terus doakan, terus kasih keluargamu, maka Anda akan menerima upah keselamatan bagi keluargamu. Mungkin saudara berkata, kenapa saya harus selalu pikul salib? Saya manusia biasa, lama-lama saya juga gak tahan dengan pencobaan dan tantangan yang saya hadapi. Tetaplah sabar, mengikuti proses Tuhan. Nanti Anda akan dapat upah, yaitu kemuliaan Tuhan. Mungkin selama masa pandemik Anda sedang mengencangkan ikat pinggang.
Karena kebutuhan pengeluaran harus terus jalan, sedangkan pemasukan tidak ada. Tiba-tiba ada keluargamu atau saudaramu, mungkin temanmu yang datang meminta bantuan untuk menyekolahkan anaknya. Saya mau kasih tahu, ketika Anda berani menabur dengan mencucurkan air mata, pasti Anda akan menerima upah menuai dengan sorak-sorai. Sama seperti jemaat di Makedonia. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1-2 diceritakan jemaat Makedonia dihujani kasih karunia. Bukan karena jemaat Makedonia adalah jemaat yang hebat dalam melakukan mujizat, menyelamatkan jiwa-jiwa, merintis sebuah komunitas atau gereja, tapi dikatakan jemaat Makedonia dihujani kasih karunia selagi dicobai dengan berat, selagi mengalami masalah yang besar dan banyak. Dan sekalipun mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Jadi jemaat Makedonia dihujani kasih karunia. Selama dicobai dengan berat, dia tetap bisa nolong orang lain. Selama dia mengalami masalah yang banyak, dia tetap bisa bantu orang. Sekalipun dia sangat dalam keadaan kekurangan, dia tetap bisa menolong orang. Jadi jemaat Makedonia ada satu jemaat yang menginspirasi. Di masa yang sukar, dia masih bisa terus bersuka cita. Di masa yang sukar, dia masih bisa terus tolong orang. Di masa yang sukar, dia masih terus bisa bantu yang lain. Hal inilah yang membuat hati Tuhan pecah. Tidak tahan, segera beranjak dari taktanya dan bekerja, memberikan kasih karunia yang besar, upah yang besar kepada jemaat Makedonia. Karena mengiring Yesus, pasti kita akan menerima upah. Dan Yesus tegaskan bahwa waktu kita setia mengikut Yesus dan melakukan perintah-perintah, kita akan mendapat upaya 100 kali lipat ganda. Menarik bukan? Yang kedua, hal yang menarik mengenai mengikut Yesus, kita akan memperoleh kemuliaan untuk memerintah bumi. Karena jangan jelas dikatakan dalam ayat 28, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, Alkitab berkata bahwa kita memiliki kuasa untuk memerintah bumi bersama Yesus. Yang berarti kita diberi mandat untuk mensejahterakan bumi. Bukan hanya nanti di kerajaan 1000 tahun damai, waktu kita memerintah bersama Yesus, tapi sekarang pun kita dipercayakan mandat untuk membuat bumi seperti di surga, untuk membuat keluarga kita seperti di surga, untuk membuat kota kita seperti di surga, untuk membuat daerah kita seperti di surga, untuk membuat bangsa kita seperti di surga. Yeremia pasal 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita bisa melihat harus ada upaya, harus ada usaha, harus ada effort untuk berdoa dan mensejahterakan kota. Kenapa kota dan bangsa kita nggak sejahtera? Karena kita tidak mengerjakan mandat kita di bumi dengan mendoakan dan mensejahterakan kota dan bangsa kita. Hari-hari ini adalah masa yang tidak mudah di bangsa Indonesia. Masa pandemik belum berakhir, mulai ada huru hara, demo sana dan demo sini. Inilah waktunya untuk kita berdoa. Kenapa sih Tuhan titipkan kita umur di bumi 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, 90 tahun? Kenapa gak dari dulu Tuhan tempatkan kita di surga? Karena Tuhan telah melepaskan kita mandat, mempercayakan kita mandat untuk kita membuat bumi ini seperti di surga. Kalau di surga damai, kita bikin bangsa kita damai. Kalau di surga sejahtera, kita bikin kota kita sejahtera. Kalau di surga penuh dengan keharmonisan, kita bisa bikin rumah tangga kita seperti di surga. Dengan demikian kita telah melakukan mandat Tuhan. Karena Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kita bisa melihat Yesus, dia sengaja turun ke bumi untuk memberi contoh. Selama dia di bumi, dia menolong yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sehat, yang miskin berkecukupan, yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu sama kuasa kegelapan dibebaskan, dilepaskan, sehingga yang lemah pun bisa beroleh kekuatan. Tuhan mau pada waktu dia pergi ke surga, maka kita melanjutkan mandatnya di bumi dengan menolong, mensejahterakan, memberdaya mereka semua yang sedang membutuhkan pertolongan.
bukan cuma sekedar mensejahterakan kota dan bangsa, tapi salah satunya juga kita harus jadi terbaik di bangsa, di kota, di tempat pekerjaan, di lingkungan kita. Karena kalau kita jadi yang terbaik, di masa training, di mana kita akan memerintah nanti bersama dengan Yesus. Jelaslah, Yesus Raja segala raja, gak mungkin dia pakai orang-orang, dia pakai menterinya, dia pakai sekitarnya yang ecek-ecek. Pasti dia akan bekerja sama dengan orang yang terbaik juga. Inilah masa di mana kita latihan untuk transisi kita memerintah bersama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kalau Anda sebagai seorang accounting, jadilah seorang accounting yang the best, jujur, agar Anda jadi accountingnya Tuhan nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Kalau Anda sebagai seorang chef, tukang masak, jadilah chef yang the best, jujur, bikin masakan yang terbaik. Nanti siapa tahu Anda akan jadi tukang masaknya Yesus di kerajaan 1000 tahun damai. Kalau Anda jadi seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang the best, jujur, mengelola yang terbaik, mengasih karyawan. Maka suatu kali di kerajaan 1000 tahun damai, Anda akan jadi pengusaha Tuhan Yesus. Kalau Anda jadi seorang penyanyi, jadi seorang penyanyi yang the best, jujur, penuh dengan urapan Tuhan. Nanti kerajaan 1000 tahun damai, Anda jadi penyanyi Tuhan. Maka ketika kita melakukan yang the best pada pekerjaan kita selama di bumi ini, kita akan dipercayakan untuk memerintah di kekekalan bersama dengan Raja segala raja, dan kita menerima upah 100 kali lipat ganda. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.